Tanda-tanda indera keenam, arga dan bisikan dari alam gaib. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, hidup seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, Arga sering dianggap berbeda oleh warga sekitar. Tatapannya dalam, seolah bisa menembus balik wajah orang yang berbicara dengannya. Banyak yang bilang ia terlalu pendiam, sering melamun, dan lebih suka menyendiri di tepi sawah atau duduk di bawah pohon randu tua yang dianggap angker oleh warga. Namun, bukan tanpa alasan Arga berperilaku demikian. Sejak usia 7 tahun, ia memiliki pengalaman yang tidak bisa diterima akal sehat. Ia pernah melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumahnya, padahal tak ada seorang pun di sana. Ia juga sering mendengar bisikan samar, seperti panggilan lirih yang menyebut namanya ketika malam tiba. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi, tetapi semakin ia dewasa, semakin jelas suara itu terdengar, semakin nyata pula bayangan yang mengikuti langkahnya. Ibunya, seorang perempuan desa sederhana bernama Saras, selalu menganggap itu hanyalah kepekaan anak kecil. Namun ayahnya, Wirya, yang dikenal sebagai seorang dalang sekaligus keturunan keluarga tua desa itu, menyadari bahwa anaknya mewarisi sesuatu yang tak biasa, indera keenam. Sesuatu yang bukan sekadar bakat, melainkan anugerah sekaligus beban. Seiring bertambahnya usia, tanda-tanda itu makin kuat. Arga bisa merasakan hawa panas menusuk ketika ia melewati rumah yang baru saja terkena santet. Ia bisa mendengar suara tangis dari balik nisan tua di pemakaman desa. Bahkan, kadang ia melihat sosok samar berjalan di antara pepohonan saat malam gelap, sementara orang lain tak melihat apa-apa. Namun kejadian yang benar-benar mengubah hidupnya terjadi pada suatu malam purnama. Malam itu, langit di atas Gunung Lawu tampak bersih, bulan bundar seolah menyinari setiap jengkal tanah. Angin membawa aroma dedaunan basah dan samar bau kemenyan yang entah dari mana asalnya. Arga yang sedang duduk di beranda rumah tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Matanya menatap ke arah sawah yang membentang tak jauh dari rumahnya. Di sana, ia melihat sesuatu. Sosok bayangan hitam setinggi pohon kelapa, berdiri tegak tanpa wajah. Jantung Arga berdegup kencang. Ia mencoba memejamkan mata, berharap itu hanya ilusi. Namun ketika membuka mata kembali, sosok itu masih ada, bahkan kini bergerak perlahan mendekat. Bayangan itu tidak berjalan, melainkan melayang, meninggalkan jejak hitam pekat di tanah. Suhu udara seketika berubah dingin, napas Arga terasa berat. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti desis ular, namun jelas menyebut namanya. Arga, darahmu mengikatku. Arga terperanjat. Ia ingin berteriak memanggil ayah dan ibunya, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, ia melihat sosok kecil berwujud anak perempuan berdiri di samping bayangan hitam itu. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya lusuh seperti kain kafan yang membusuk. Anak itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah Arga, lalu tertawa kecil. Suara tawanya menusuk telinga, membuat kepala Arga pusing luar biasa. Tanpa sadar, Arga jatuh pingsan di beranda rumah. Keesokan paginya, ia terbangun dengan tubuh lemah. Ibunya duduk di sampingnya sambil meneteskan air mata. "Nak, kau kenapa? Semalam kau pingsan begitu saja," ucap Saras dengan suara parau. Namun ayahnya, Wirya, hanya menatap dalam diam. Sorot matanya tajam, seolah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sejak malam itu, kehidupan Arga berubah. Suara-suara gaib semakin sering terdengar, bahkan kadang ia tak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia gaib. Ia bisa mendengar bisikan ketika orang sedang tidur, bahkan kadang melihat makhluk hitam bersembunyi di balik punggung seseorang. Yang lebih mengerikan, ia mulai bermimpi didatangi sosok laki-laki tua berjubah hitam yang menawarkan kekuatan dengan imbalan kesetiaan. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga getah ireng, sebuah ilmu santet kuno dari tanah Jawa yang terkenal mematikan. Dalam mimpinya, sosok itu berkata,
Darahmu sudah terikat pada kami. Kau cucu dari garis yang pernah bersekutu. Kau akan menjadi pintu. Tak ada yang bisa menolak takdir, Arga. Arga terbangun dari mimpi itu dengan tubuh berpeluh. Namun, kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan garis yang bersekutu dan pintu. Tetapi ia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian menghebohkan desa. Salah satu warga, Pak Lurah, mendadak jatuh sakit misterius. Tubuhnya membengkak, matanya memerah, dan setiap malam ia menjerit kesakitan seolah ada duri yang menusuk dari dalam tubuhnya. Dukun kampung mengatakan itu akibat santet, dan orang-orang mulai resah. Arga, dengan indera keenamnya, bisa merasakan energi hitam yang berputar di sekitar rumah Pak Lurah. Malam itu, ketika semua orang sedang panik, Arga tanpa sadar berjalan menuju rumah tersebut. Ia melihat sosok-sosok bayangan berwarna hitam pekat menempel di tubuh Pak Lurah, seperti lintah raksasa yang menghisap darahnya. Tubuh Pak Lurah menggeliat, mulutnya berteriak, namun yang lain hanya melihat penderitaan tanpa wujud penyebabnya. Arga yang berdiri di sudut ruangan tiba-tiba mendengar suara yang sama seperti di sawah malam itu. Kau melihat kami, Arga. Hanya kau yang bisa. Pilih, ikut bersama kami, atau melawan dan hancur. Arga mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Namun di saat yang sama, ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa kuat, seolah ia bisa menyentuh bayangan itu dengan pikirannya. Tangannya terulur, dan sesaat ia benar-benar melihat bayangan itu bergetar, seakan takut disentuh olehnya. Warga yang melihat Arga hanya bingung. Mereka mengira ia sedang kerasukan. Namun ayahnya, Wirya, menatap tajam sambil berbisik, "Anakku, jangan biarkan mereka mengambilmu." Malam itu menjadi titik balik bagi Arga. Ia menyadari bahwa indera keenamnya bukan sekadar kemampuan melihat makhluk gaib. Ada sesuatu yang lebih besar, sebuah warisan kelam yang mengikat keluarganya pada ilmu santet getah ireng. Sebuah jalan yang bisa menjerumuskannya ke kegelapan atau mengantarkannya menjadi penyelamat bagi desanya. Namun, Arga masih seorang pemuda. Hatinya dipenuhi rasa takut, kebingungan, dan keinginan untuk lari dari takdir. Ia tidak tahu apakah ia sanggup menghadapi semua ini. Yang ia tahu, bayangan hitam itu tidak akan berhenti mengikuti. Mereka terus berbisik, menunggu saatnya tiba. Dan malam-malam panjang di desa itu baru saja dimulai. Malam purnama di lereng Lawu, rahasia yang terkuak. Sejak malam ketika Arga melihat bayangan hitam mendekati rumah Pak Lurah, ia tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Setiap kali terlelap, mimpi buruk datang bertubi-tubi. Ia melihat darah menetes dari langit, tangan-tangan hitam meraih kakinya, dan suara lirih itu selalu sama. "Arga, kau pintu, pintu kami." Ibunya, Saras, semakin khawatir. Setiap pagi ia menemukan anaknya duduk termenung di beranda, mata merah karena kurang tidur. Namun ayahnya, Wirya, tetap diam. Sorot matanya menyimpan beban besar, seakan ia tahu sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Hingga tiba suatu malam purnama berikutnya, ketika bulan bersinar bulat sempurna dan angin membawa aroma kemenyan yang semakin kuat. Arga yang gelisah berjalan tanpa arah. Kakinya membawanya ke jalan setapak menuju hutan di lereng Gunung Lawu. Desa itu memang dikelilingi hutan lebat yang menyimpan banyak cerita mistis. Orang-orang jarang berani masuk pada malam hari, kecuali para dukun tua yang masih menjaga ritual. Namun malam itu, entah apa yang menggerakkan langkah Arga. Ia seperti dipanggil oleh sesuatu. Suasana hutan begitu sunyi. Hanya suara burung malam sesekali terdengar. Arga melangkah pelan, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon bambu, ia melihat api kecil menyala. Di tengahnya, seorang lelaki tua duduk bersila, membakar kemenyan. Rambut lelaki itu sudah memutih,
Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam seperti mata elang. Tubuhnya kurus, mengenakan baju hitam lusuh dengan selendang merah di pundaknya. Arga tertegun. Lelaki itu menoleh, seolah sudah tahu ia akan datang. Suaranya serak namun tegas. "Sudah waktunya kau sampai di sini, Arga." Arga tercengang. "Kau siapa?" "Aku Kisaka, penjaga ilmu yang pernah dipelajari leluhurmu. Kau pasti sudah mulai merasakannya." Bisikan yang tak pernah diam. Arga mundur selangkah. "Kau tahu tentang itu? Tentang suara yang terus mengikutiku?" Kisaka tersenyum samar, menatap api kemenyan yang bergoyang tertiup angin. "Itu bukan sekadar suara. Itu panggilan dari getah ireng, ilmu santet kuno yang mengikat darah keluargamu. Kau cucu dari Wirya, anak dari garis tua yang dulu membuat perjanjian dengan penguasa gaib. Sejak lahir, kau sudah ditandai." Mendengar itu, dada Arga sesak. Ia menatap Kisaka dengan marah bercampur takut. "Kau bohong. Ayahku tidak pernah mengajarkan aku hal seperti itu." Kisaka menghela napas panjang. "Ayahmu berusaha menjauhkanmu dari warisan itu. Tapi takdir tidak bisa ditolak. Kau sudah bisa melihat mereka, bukan? Bayangan hitam yang menempel pada manusia. Suara-suara dari dunia lain? Itu tanda bahwa pintu dalam dirimu sudah terbuka." Arga gemetar. Ia teringat jelas kejadian di rumah Pak Lurah. Bagaimana ia melihat sosok hitam seperti lintah menempel di tubuh yang sakit. Ia juga ingat tawaran dalam mimpi. Menjadi pintu bagi kekuatan gaib. "Kalau aku memang terikat, apa artinya? Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Arga lirih. Kisaka menatapnya tajam. Api kemenyan memantulkan bayangan wajahnya. "Jika kau menerima panggilan itu, kau akan menjadi pewaris getah ireng. Kau bisa melukai siapapun hanya dengan bayangan dan pikiran. Kau bisa menundukkan makhluk gaib untuk menjalankan perintahmu. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Jiwa dan darahmu akan menjadi milik mereka." Arga terdiam, tubuhnya semakin gemetar. "Dan kalau aku menolak?" Kisaka tersenyum pahit. "Mereka tidak akan diam. Kau akan terus dikejar, diganggu, sampai kau menyerah atau hancur. Karena darahmu sudah terikat." Malam semakin larut, bulan purnama menggantung tinggi. Hutan di sekitar mereka mendadak bergetar, angin bertiup kencang, suara-suara aneh terdengar. Kisaka menutup matanya, lalu berbisik, "Mereka datang, ingin melihatmu." Dari kegelapan hutan, muncul sosok-sosok bayangan. Mata merah menyala, tubuh hitam pekat, melayang tanpa kaki. Jumlahnya puluhan, mengelilingi Arga dan Kisaka. Suasana menjadi mencekam. Jantung Arga berdegup kencang, kakinya lemas. Salah satu bayangan mendekat, berbisik di telinganya. "Kau pintu, buka dirimu, lepaskan kami." Arga berteriak, "Pergi. Aku tidak mau." Namun tubuhnya justru kaku, tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat, menempel di dadanya, membuat napasnya sesak. Kisaka segera menaburkan garam ke api kemenyan, membuat asap tebal mengepul. Ia membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bayangan-bayangan itu menjerit. Suaranya seperti angin ribut bercampur tangisan. Perlahan, mereka mundur, lalu lenyap kembali ke kegelapan hutan. Arga jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir deras. Kisaka menatapnya dengan sorot mata penuh beban. "Sekarang kau tahu, Arga. Mereka sudah mengincarmu. Kau tidak bisa lagi berpura-pura normal. Kau harus memilih jalanmu. Jika kau ingin bertahan, kau harus belajar. Indra keenammu bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi jerat. Dan aku bisa mengajarkanmu cara menghadapi mereka." Arga menatap lelaki tua itu dengan perasaan campur aduk. Antara takut, marah, dan rasa ingin tahu. Ia merasa hidupnya baru saja dibuka ke dalam rahasia besar yang menakutkan. Malam itu,
Di bawah sinar bulan purnama dan aroma kemenyan yang masih menyengat, Arga menyadari satu hal, jalan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Warisan getah ireng, ilmu hitam yang memburu. Sejak malam pertemuannya dengan Kisaka, tidur Arga tak pernah sama. Setiap kali matanya terpejam, dunia mimpinya berubah menjadi lorong gelap penuh bisikan. Ia melihat tangan-tangan hitam meraih dari kegelapan, mata merah menyala menatapnya tanpa henti, dan suara berat yang memanggilnya. Arga, darahmu sudah menjadi milik kami. Kau tidak bisa lari. Kadang dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah pemakaman tua dengan ratusan nisan berlumut. Dari setiap nisan itu keluar sosok samar, mengerang minta dibebaskan. Semakin ia menutup telinga, semakin keras suara itu menembus kepalanya. Hingga suatu malam, salah satu sosok itu mendekat dan memperlihatkan wajahnya. Wajah itu mirip sekali dengan kakeknya yang sudah lama meninggal. Arga terbangun dengan teriakan, keringat membasahi seluruh tubuh. Napasnya terengah-engah, matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia merasa seperti baru saja ditarik dari jurang maut. Ibunya, Saras, berlari masuk dengan wajah panik. "Nak, kau kenapa? Kau menjerit seperti sedang disiksa." Arga hanya bisa terdiam, tubuhnya lemah. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya keluh. Sementara itu, ayahnya, Wirya, yang berdiri di pintu kamar, hanya menatap dengan sorot mata penuh rahasia. Ia tahu, saat itu sudah tiba. Beberapa hari kemudian, Wirya akhirnya membawa Arga ke ruang belakang rumah. Di sana, tersimpan kotak kayu tua yang sudah lama terkunci. Kotak itu berbau tanah dan kemenyan, seperti sudah puluhan tahun tak dibuka. Dengan tangan gemetar, Wirya mengeluarkan kunci kecil dari ikat pinggangnya, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat kain hitam kusam yang membungkus sebuah wadah tanah liat kecil. Saat kain itu dibuka, aroma anyir langsung menyeruak. Wadah tanah liat itu berisi cairan pekat berwarna hitam kehijauan, kental seperti getah. "Ini," suara Wirya serak, "adalah peninggalan leluhur kita. Mereka menyebutnya getah ireng. Cairan ini bukan sekadar benda. Ia adalah media, tempat bersemayamnya roh-roh yang dulu dipanggil untuk menuruti perintah manusia. Leluhur kita pernah bersumpah dengan mereka, dan sumpah itu masih hidup sampai sekarang." Arga menatap cairan itu dengan ngeri. Aroma busuk bercampur amis seolah menempel di tenggorokannya. "Kenapa? Kenapa harus aku yang menanggung ini?" Wirya menunduk. "Karena kau cucu dari garis yang dulu membuat perjanjian. Kakekmu, ia pernah menggunakan ilmu ini untuk melindungi desa dari perampok. Tapi semakin lama, ia tergoda. Ia mulai menggunakannya untuk membalas dendam, untuk menundukkan orang. Akhirnya, ia mati dengan cara yang mengenaskan. Namun, arwah-arwah yang terikat pada getah ireng tidak mati. Mereka menunggu pewaris darahnya. Dan kau, Arga, adalah pewaris itu." Arga merasa dadanya sesak. Semua potongan mimpi, bisikan, dan bayangan hitam kini terasa masuk akal. Ia bukan sekadar berbakat indera keenam. Ia adalah sasaran dari warisan kelam keluarganya sendiri. Hari-hari berikutnya, hidup Arga semakin berat. Setiap malam ia didatangi mimpi buruk. Kadang ia melihat bayangan hitam duduk di sudut kamarnya. Kadang ia merasa seseorang menekan dadanya saat tidur. Suara-suara itu semakin lantang. "Arga, gunakan kami, lepaskan kami. Kau hanya perlu mau." Suatu malam, mimpinya berbeda. Ia berada di sebuah balai besar yang gelap, hanya diterangi api obor yang berderet. Di ujung ruangan, duduk seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya tak jelas, namun matanya merah menyala. Di depannya ada kendi tanah liat yang sama persis dengan yang ditunjukkan ayahnya. Lelaki itu berkata dengan suara bergema, "Aku penjaga getah ireng. Leluhurmu memanggilku, mengikatku dengan darah. Dan sekarang,
Darahmu adalah kunci. Aku bisa memberimu kekuatan. Kau hanya perlu satu hal, serahkan dirimu padaku. Arga gemetar, ingin berlari, tetapi kakinya menancap di lantai. Lelaki itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba bayangan hitam merayap ke tubuh Arga, masuk lewat mulut dan hidungnya. Arga berteriak, merasakan panas dan dingin bercampur di dalam tubuhnya. Ia bangun dari tidur dengan mulut berdarah dan tubuh menggigil. Keesokan harinya, Saras menemukan anaknya lemas. "Arga, kau kenapa?" tangisnya pecah. Tapi Arga hanya menunduk, menutup wajah dengan tangan. Ia takut bercerita, takut ibunya semakin menderita. Hari itu, Arga pergi ke sawah. Di tengah terik matahari, ia melihat seekor burung gagak hinggap di atas pohon randu. Gagak itu menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara serak. Tiba-tiba, dari matanya menetes cairan hitam pekat, jatuh ke tanah. Seketika Arga merasakan sakit luar biasa di kepalanya, dan sebuah bisikan muncul begitu jelas. "Kami ada di mana-mana. Kau tidak bisa lari, Arga. Getah ireng hidup di dalam darahmu." Arga berlari pulang, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia semakin dekat dengan batas kewarasan. Di malam-malam berikutnya, tubuh Arga mulai berubah. Kadang ia bisa merasakan hawa panas di telapak tangannya. Kadang ia melihat bayangan hitam keluar dari tubuhnya sendiri. Ia semakin ketakutan. Namun, di balik ketakutan itu, ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa kuat. Ia mulai sadar, bisikan itu bukan hanya ancaman. Itu juga tawaran. Tawaran untuk memiliki kekuatan yang tak bisa dimiliki manusia biasa. Kekuatan untuk membalas, melindungi, atau menghancurkan. Tapi Arga masih bimbang. Di satu sisi, ia ingin bebas dari semua ini. Di sisi lain, bayangan kekuatan itu menggoda hatinya. Kisaka, yang suatu malam kembali menemuinya, berkata dengan suara berat, "Arga, kau harus berhati-hati. Warisan ini bukan sekadar cerita. Getah ireng akan terus memburumu sampai kau mengambil keputusan. Kau bisa belajar menolaknya, atau kau bisa tenggelam di dalamnya." Arga hanya terdiam. Matanya menatap jauh ke kegelapan hutan di belakang rumah. Ia tahu, jalan yang akan dilaluinya tidak lagi jalan seorang pemuda biasa. Ia adalah pewaris sesuatu yang lebih tua dari dirinya, sesuatu yang lahir dari kegelapan tanah Jawa. Dan bisikan itu terus menggong di kepalanya, malam demi malam. "Kau pintu, kau darah, kau pewaris getah ireng." Pertarungan jiwa, antara cahaya dan kegelapan. Hari-hari Arga setelah mengetahui sejarah keluarganya dan perjanjian darah yang mengikatnya terasa seperti neraka yang hidup. Setiap langkahnya di desa selalu dibayang-bayangi ketakutan. Ia bisa merasakan kehadiran sosok hitam di sudut rumah, bahkan ketika mata orang lain tidak melihat apapun. Suara lirih itu, yang memanggil namanya dari kegelapan, tak pernah berhenti. Di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang merasa tertarik. Tertarik pada kekuatan yang dijanjikan getah ireng. Kekuatan yang bisa memberinya kemampuan untuk melindungi diri, membalas dendam pada mereka yang pernah menyakitinya, bahkan mengendalikan manusia dan roh. Godaan itu seperti bisikan manis yang semakin lama semakin kuat. "Arga, kau bisa memiliki segalanya. Cukup buka pintu, lepaskan kami." Namun naluri dasarnya menolak. Ia tidak ingin menjadi makhluk seperti kakek buyutnya, dikuasai kegelapan, kehilangan jiwanya, dan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Hatinya terpecah. Setiap malam, mimpi buruk bercampur dengan bisikan yang menggoda, membuatnya hampir gila. Kisaka menyadari hal itu. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik lereng Gunung Lawu, ia memanggil Arga ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik tebing. Bau tanah basah dan kemenyan langsung menyeruak saat Arga memasuki gua. Di dalamnya, obor kecil diletakkan di sudut, memantulkan bayangan yang menari di dinding. "Arga," kata Kisaka dengan suara lembut tapi tegas,
Kau tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keraguan. Kau harus memilih jalanmu. Dan jika kau memilih untuk melawan, aku akan mengajarkanmu mengendalikan indera keenammu. Kau akan belajar melihat lebih jauh, mendengar yang tidak terdengar, dan menolak godaan mereka. Arga menunduk, menahan gemetar. Tapi, aku takut. Aku takut kehilangan diriku. Aku tidak ingin menjadi seperti kakek buyutku. Kisaka tersenyum tipis. Kau tidak akan menjadi seperti dia jika kau bisa menahan hati dan pikiranmu. Indra keenammu bukan kutukan, ia adalah senjata. Tapi senjata hanya berguna jika penggunanya memiliki kendali. Jika kau menyerah pada bisikan, senjata itu akan berubah menjadi rantai yang menjeratmu. Pelatihan dimulai malam itu. Kisaka mengajarkan Arga cara menenangkan pikirannya, mengendalikan napas, dan membuka indera keenamnya dengan sadar, bukan secara pasif. Arga duduk bersila di tengah gua, matanya menutup, mendengarkan suara alam, angin yang menggesek daun, aliran air dari sungai kecil di luar gua, hingga detak jantungnya sendiri. Fokus pada dirimu sendiri, bukan pada bisikan mereka, ucap Kisaka. Bayangan itu ada, tapi kau tidak perlu takut. Ingat, mereka bisa datang, tapi hanya jika kau memberikan ruang. Hari demi hari, Arga berlatih. Ia mulai bisa melihat bayangan hitam, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bentuk energi yang bisa dianalisis. Ia bisa mendengar suara-suara gaib, memahami maksud mereka, dan bahkan menahan diri agar tidak terseret dalam godaan kekuatan. Namun godaan itu tidak hilang. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Arga bermimpi berada di pemakaman desa. Bayangan hitam muncul lebih banyak dari sebelumnya, matanya merah menyala, menatapnya dengan intens. Suara mereka terdengar memanggil, memikat. Arga, lepaskan kami, kau bisa menguasai segalanya, cukup serahkan dirimu. Arga merasa tubuhnya berat, pikirannya terbebani, hampir tak mampu menolak. Tapi ia ingat kata-kata Kisaka, kendalikan napas, kendalikan hati. Ia menarik napas panjang, memusatkan energi di dalam tubuhnya, dan mengucapkan mantra lirih yang diajarkan Kisaka. Seketika, bayangan itu berhenti bergerak. Mereka tampak terkejut, seolah tak percaya Arga mampu menahannya. Suara lirih itu memudar, meninggalkan kesunyian yang menegangkan. Arga membuka mata, keringat bercucuran di wajahnya, tubuhnya lelah, tapi hatinya lega. Ia merasa pertama kalinya mampu menahan godaan gelap secara nyata. Latihan itu berlanjut selama berminggu-minggu. Arga mulai memahami bahwa kekuatan getah ireng bukan hanya tentang menyerang atau membalas dendam. Ia bisa merasakan energi yang mengalir melalui orang, makhluk, dan bahkan benda mati. Ia mulai bisa menahan serangan gaib tanpa terjerat, memahami niat bayangan hitam, dan membaca niat orang yang berada di sekitarnya. Namun ujian terbesar datang bukan dari latihan. Suatu siang, ketika Arga berjalan ke pasar desa, ia merasakan hawa hitam pekat datang. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Di salah satu sudut pasar, seorang pedagang tiba-tiba jatuh tersungkur, matanya merah menyala, tangannya menggeliat seolah ada yang mengendalikan. Arga menatap sekeliling. Warga panik, tidak tahu apa yang terjadi. Bayangan hitam muncul dari tubuh pedagang, menyebar ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, Arga duduk bersila, menenangkan diri, dan memusatkan energi indera keenamnya. Perlahan, bayangan itu terhenti, gemetar, dan akhirnya lenyap. Warga terkejut, sebagian takut, sebagian kagum. Mereka menatap Arga dengan campuran rasa takjub dan curiga. Arga sendiri terengah-engah, keringat basah membasahi tubuhnya. Ia baru sadar, ia tidak hanya dilatih untuk menghadapi bayangan, tapi untuk melindungi desa. Ketika malam tiba, Kisaka menemuinya di gua. Bagus, Arga. Kau sudah mulai memahami. Tapi ingat, ini baru permulaan. Godaan akan selalu ada,
Dan musuhmu tidak hanya bayangan. Pikiranmu sendiri, rasa takut, dan rasa ingin membalas dendam, itu juga musuh yang harus kau lawan. Arga menatap api kecil di gua. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melawan roh-roh gaib atau bayangan hitam. Ini adalah pertarungan jiwa, antara cahaya yang ingin ia pertahankan dan kegelapan yang terus menggoda. Dan pertarungan itu baru saja dimulai. Bayangan hitam di balik pohon randu. Desa di lereng Gunung Lawu itu semakin gelap bukan hanya karena malam, tetapi juga karena suasana yang tegang dan mencekam. Beberapa minggu terakhir, warga mulai diganggu kejadian aneh. Hewan ternak mati secara misterius, pohon-pohon sawah layu meskipun hujan turun deras, dan beberapa orang sakit dengan gejala yang tak bisa dijelaskan. Arga merasa hawa gelap itu semakin pekat. Sejak latihan bersama Kisaka, ia bisa merasakan energi santet yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia tahu, itu bukan sekadar kebetulan. Sesuatu, atau seseorang, sedang menyalurkan energi hitam di desa. Suatu malam, ketika bulan hampir penuh, Arga berjalan ke tepi hutan dekat pohon randu tua. Pohon itu terkenal angker. Warga percaya ada makhluk halus yang menjaga dan menghukum siapapun yang berani mendekat pada malam hari. Arga mendengar bisikan samar di udara, lebih keras daripada biasanya. Arga, kau yang harus kami temui, jangan menolak. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar, tapi ia menahan diri. Ia duduk bersila, menutup mata, mencoba memusatkan energi indera keenamnya. Sesaat kemudian, dari balik bayangan pohon randu, muncul sosok hitam pekat, lebih besar dan lebih banyak dari sebelumnya. Mata merah menyala menatapnya tajam. Arga merasakan energi itu mengalir ke sekitarnya, membuat tanah bergetar ringan. Ia bisa merasakan niat jahat yang tersembunyi di balik setiap gerakan bayangan itu. Beberapa bayangan mulai merayap ke desa, masuk ke rumah-rumah, menempel pada orang-orang, menyebabkan demam, pingsan, dan kejang. Keesokan paginya, warga panik. Mereka menemukan beberapa orang jatuh sakit, ternak mati, dan tanaman layu. Desas-desus beredar cepat. Ini pasti santet. Beberapa warga yang takut dan marah mulai menuduh Arga. Mereka mengingat kejadian sebelumnya, ketika Arga bisa menghentikan bayangan hitam di pasar. Mereka percaya bahwa kemampuan Arga bukan untuk melindungi, tetapi untuk mengendalikan energi hitam itu. Arga, kau anak ajaib itu. Kau yang membawa malapetaka. Seru salah satu warga dengan suara tinggi. Arga terkejut. Ia mencoba menjelaskan, tapi suara warga semakin keras. Bahkan beberapa orang membawa kayu dan obor, mendesaknya. Perasaan takut bercampur dengan marah muncul di dadanya, namun ia tahu, jika ia panik, bayangan hitam akan mengambil kesempatan itu. Malam itu, ia kembali ke hutan pohon randu untuk menghadapi bayangan hitam. Kali ini, ia tidak hanya duduk diam. Ia memusatkan energi yang selama ini dipelajari dari Kisaka. Napasnya dalam, tubuhnya rileks, dan matanya menatap bayangan yang bergerak di kegelapan. Salah satu bayangan mendekat, menembus tanah, dan merayap ke arah Arga. "Lepaskan aku ingin keluar," desis suara dari bayangan itu. Arga menahan diri. Ia mengingat kata Kisaka, kendalikan energi. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Dengan pikiran tenang, ia memusatkan energi dari dalam dirinya dan membayangkan bayangan itu seperti angin yang bisa dihalau. Perlahan, bayangan itu terhenti, gemetar, lalu lenyap. Warga yang melihat dari jauh tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya menyaksikan Arga berdiri tenang, keringat mengalir, tapi tidak ada yang terluka. Beberapa orang mulai percaya, tapi sebagian besar masih curiga. Di malam berikutnya, Arga mengalami pengalaman yang lebih berat. Dalam tidurnya, ia melihat mimpi yang sangat jelas. Desa terbakar, pohon randu tumbang, dan bayangan hitam berteriak, memanggilnya. Ia merasa tubuhnya terkunci di dunia mimpi, tidak bisa bergerak,
tidak bisa menjerit. Suara itu berkata, "Kau pikir bisa menahan kami, Arga? Kau hanyalah pintu." Arga terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari, kekuatan yang ia pelajari masih terlalu lemah untuk sepenuhnya menghadapi getah ireng. Bayangan itu semakin sering muncul, bahkan di siang hari, meski samar. Kisaka datang menemui Arga keesokan harinya. "Kau melihatnya, bukan? Bayangan-bayangan itu tidak akan berhenti. Mereka menguji kesabaranmu. Dan sekarang, desa mulai meragukanmu. Kau harus lebih kuat, Arga. Jika tidak, kau tidak hanya akan kehilangan kepercayaan warga, kau bisa kehilangan dirimu sendiri." Arga menunduk. Ia merasa terjebak. Desa yang harus ia lindungi kini menjadi tempat ketakutan. Warga yang seharusnya terbantu malah mencurigainya. Dan bayangan hitam, entitas gaib yang tak bisa dijelaskan, terus mengintai, menunggu saat Arga melakukan kesalahan. Malam itu, Arga kembali duduk di bawah pohon randu. Angin berdesir, daun-daun bergesekan satu sama lain. Ia merasakan kehadiran bayangan hitam, tapi kali ini berbeda. Ia menutup mata, memusatkan indera keenamnya, dan mencoba berbicara dengan mereka. "Kenapa kalian menyerang desa? Apa yang kalian inginkan?" Hening. Lalu satu suara menjawab, "Kami ingin diingat, kami ingin dibebaskan, tapi kau bisa menahan kami, jika kau cukup kuat." Arga menatap gelapnya malam. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang melindungi desa. Ini juga pertarungan batin antara hatinya sendiri dan godaan kekuatan yang terus memanggilnya. Ia tahu, setiap keputusan yang ia buat bisa menentukan nasib desa, bahkan jiwanya sendiri. Malam itu, di bawah pohon randu tua, Arga membuat janji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah, ia akan berlatih lebih keras, dan ia akan menahan gelap, meski bayangan itu terus mengintai. Rahasia nisan tua di pemakaman sunyi. Malam itu, kabut turun tebal menutupi desa lereng Gunung Lawu. Udara dingin menggigit hingga ke tulang, dan aroma tanah basah bercampur daun busuk membuat suasana semakin mencekam. Arga berjalan pelan menuju pemakaman tua di ujung desa. Tempat nisan-nisan berlumut dan retak berjejer rapi. Pemakaman itu terkenal angker. Warga jarang berani masuk, apalagi pada malam hari. Mereka percaya, arwah leluhur dan makhluk gaib menjaga tempat itu. Namun Arga tahu, inilah malam yang harus ia lalui. Kisaka menyuruhnya datang. Ada rahasia yang harus ia ketahui. Sesuatu yang berkaitan langsung dengan garis keturunannya dan getah ireng. Saat Arga melangkah melewati gerbang besi berkarat, kabut bergerak seperti hidup. Setiap langkah menimbulkan bunyi serak di tanah lembab. Arga merasakan hawa berat, energi yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menutup mata sejenak, memusatkan indera keenamnya. Dari bayangan nisan tua, ia bisa merasakan arwah yang bergentayangan, menunggu kehadirannya. Di tengah pemakaman, ada sebuah nisan yang menonjol. Batu granit tua, ukirannya sudah hampir hilang, tapi terlihat jelas simbol garis keturunan leluhur Arga. Napasnya tertahan. Ia tahu, nisan itu adalah kunci. Tiba-tiba, kabut di sekitarnya berputar, membentuk sosok tua berjubah hitam. Wajahnya samar, namun aura kekuatannya membuat Arga hampir kehilangan kesadaran. Suara itu berat dan bergaung. "Anak muda, kau adalah pewaris darah kami. Kau datang untuk mengetahui kebenaran, bukan?" Arga mengangguk, walau jantungnya berdebar kencang. "Ya, aku ingin tahu. Mengapa garis keluargaku terikat pada getah ireng?" Sosok itu tersenyum samar, lalu menunjuk ke nisan tua. "Lihatlah, di sini nenek moyangmu menandatangani perjanjian darah. Tanpa perjanjian itu, desa ini mungkin sudah musnah oleh kekuatan jahat zaman dahulu. Tetapi, setiap perjanjian memiliki konsekuensi. Darah mereka menandai keturunan, dan kau adalah ujung dari warisan itu."
Arga merasakan aura panas dan dingin secara bersamaan mengalir melalui tubuhnya. Matanya menatap nisan itu, dan seketika bayangan hitam muncul, menempel di sekelilingnya. Mereka berbisik lirih. "Pintumu terbuka, lepaskan kami." Arga menelan ludah, napasnya tercekat. Ia bisa merasa bayangan itu ingin menembus tubuhnya, menguasai pikirannya, memaksa untuk menyerah. Namun ia mengingat latihan bersama Kisaka. Napas dalam, pikiran fokus, energi pusat di dadanya. Ia duduk bersila di depan nisan, menutup mata, dan menahan bayangan itu dengan indera keenamnya. Sosok tua itu berkata dengan lembut namun tegas, "Ini adalah ujian pertamamu. Jika kau berhasil, kau akan memahami sebagian kekuatan dan tanggung jawabmu. Jika gagal, kau akan kehilangan sebagian dari jiwamu, atau lebih buruk." Bayangan hitam itu berdesir, semakin pekat, dan Arga merasakan hawa dingin menembus setiap pori tubuhnya. Ia bisa mendengar suara-suara bisik lirih, tangisan, bahkan tawa sinis. Hatinya nyaris putus asa, tapi ia memusatkan diri. Ia membayangkan bayangan itu seperti awan yang bisa ia dorong menjauh dengan kekuatan pikiran. Selama beberapa menit, dunia di sekitarnya terasa menegang, waktu seperti berhenti. Arga menahan napas, menahan hati, menahan ketakutan. Lalu perlahan, bayangan itu mulai memudar, gemetar, dan akhirnya lenyap. Kabut pun menipis, meninggalkan pemakaman yang sunyi. Hanya terdengar desir angin malam. Arga membuka mata, tubuhnya lelah, tapi hatinya lega. Sosok tua itu menatapnya dengan bangga. "Kau berhasil. Kau memiliki ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi godaan getah ireng. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak hal yang harus kau pelajari, tentang darahmu, tentang bayangan, dan tentang kekuatan yang bisa kau kendalikan." Arga menatap nisan tua itu. Dalam hatinya, ia sadar, garis keturunannya bukan sekadar cerita masa lalu. Ia membawa tanggung jawab besar, warisan yang bisa menjadi kutukan atau senjata. Dan malam itu, di pemakaman sunyi, Arga mulai memahami bahwa menjadi pewaris getah ireng bukan pilihan. Itu adalah jalan yang harus ia tempuh, dengan kehati-hatian, keberanian, dan kendali penuh atas indera keenamnya. Ketika ia keluar dari pemakaman, kabut perlahan menghilang. Suara lirih bayangan itu sudah tidak terdengar. Namun Arga tahu, ini bukan akhir. Bayangan itu akan kembali, lebih kuat, lebih licik, dan lebih menuntut. Desa, keluarganya, dan jiwanya sendiri kini tergantung pada kemampuan Arga untuk tetap kuat dan mengendalikan kekuatan yang diwariskan leluhur. Di bawah sinar rembulan, ia berjalan pulang, tubuh lelah tapi tekadnya menguat. Malam itu menjadi titik awal perjalanan baru, bukan hanya tentang menghadapi bayangan hitam, tetapi juga memahami tanggung jawab yang melekat pada darahnya. Arwah yang menguji, pilihan antara kekuatan dan moral. Sejak malam di pemakaman tua, Arga merasa indera keenamnya semakin sensitif. Ia bisa merasakan energi halus mengalir di desa, mendengar bisikan yang sebelumnya tak terdengar, dan melihat bayangan yang menyembunyikan niat di balik setiap gerakan. Namun semakin ia melihat, semakin ia menyadari satu hal, kekuatan itu bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang moral dan pilihan. Suatu malam, kabut tebal kembali turun. Arga berjalan menuju sungai kecil di tepi desa, tempat Kisaka menunggunya untuk latihan lanjutan. Tapi begitu ia sampai, Kisaka tidak terlihat. Sebaliknya, sosok arwah muncul di tepi air. Tubuhnya transparan, cahaya biru samar menyelimuti seluruh wujudnya. Arwah itu menatap Arga dengan mata yang penuh kesedihan dan amarah. "Kau pewaris getah ireng," suara itu bergema, serak tapi tegas. "Aku dulu juga manusia. Aku membuat kesalahan karena menginginkan kekuatan. Dan kekuatan itu menghancurkan banyak jiwa. Kini aku terikat di antara dunia dan kematian, menunggu pewaris yang bisa melakukan pilihan benar."
Arga terdiam. Tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia menunduk dan berkata lirih, "Aku tidak ingin menjadi seperti mereka, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Arwah itu melayang lebih dekat, dan perlahan, wujudnya berubah menjadi bayangan hitam pekat. Dari tubuhnya muncul ratusan bayangan kecil, masing-masing menjerit lirih, memanggil Arga untuk menyerah. "Serahkan dirimu, gunakan kekuatan, lepaskan kami." Arga menutup mata, memusatkan napas, dan mengingat kata-kata Kisaka, "Kendalikan diri, jangan biarkan emosi menguasaimu." Dengan energi yang terkumpul di dadanya, ia mulai mengirimkan gelombang kekuatan batin, menahan bayangan yang ingin merasuk ke tubuhnya. Arwah itu tertawa lirih. "Bagus, tapi ini baru awal. Aku ingin melihat hatimu. Pilihanmu. Jika kau memilih kekuatan tanpa hati, kau akan menjerumuskan desa dan orang-orang yang kau cintai. Jika kau memilih moral, kau mungkin kehilangan kesempatan memiliki kekuatan penuh. Pilihan ada di tanganmu." Arga terdiam lama. Ia merasa gemetar di setiap ujung sarafnya. Bayangan itu mulai menempel ke tanah, pohon, bahkan ke air sungai. Energi mereka begitu kuat sehingga Arga hampir terseret ke dalam kegelapan. Namun ia menahan diri. Ia membayangkan desa, ibunya, ayahnya, dan teman-temannya. Ia merasakan cinta dan tanggung jawab sebagai kekuatan. Dengan pikiran yang lebih fokus, ia membuka mata. Energi di dalam dirinya berputar, menimbulkan cahaya lembut yang menembus kabut. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, gemetar, dan akhirnya mundur. Arwah itu menatapnya dengan penuh penghargaan. "Kau berhasil, Arga. Kau menolak godaan kegelapan demi orang-orang yang kau cintai. Itu adalah kekuatan sejati, bukan kekuatan untuk menguasai, tetapi kekuatan untuk melindungi." Namun pelajaran belum selesai. Arwah itu menunjuk ke arah hutan di luar desa. "Ada satu lagi yang harus kau ketahui. Tidak semua bayangan bisa ditenangkan dengan hati. Beberapa entitas berbahaya akan terus memburu keturunan getah ireng. Kau harus siap menghadapinya, dan lebih penting lagi, kau harus belajar menggunakan kekuatanmu tanpa merugikan orang lain. Itu yang akan menentukan apakah kau pewaris sejati atau terseret dalam kutukan." Arga menunduk, menyerap setiap kata. Ia tahu bahwa sejak malam itu, perjalanan hidupnya tidak lagi bisa dihindari. Setiap keputusan kecil, setiap latihan, bahkan mimpi sekalipun, dapat memengaruhi keseimbangan antara cahaya dan kegelapan dalam dirinya. Di minggu-minggu berikutnya, Arga terus berlatih di bawah bimbingan Kisaka. Ia mulai memahami cara berkomunikasi dengan bayangan, membaca niat makhluk halus, dan menahan bisikan jahat. Ia juga belajar menyalurkan energi gaib menjadi perlindungan, bukan serangan. Meskipun bayangan hitam sering muncul, Arga kini memiliki kendali yang lebih baik, mampu menjaga kesadaran dirinya dan moralnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Desa mulai mengalami serangan yang lebih sistematis. Pohon-pohon layu, ternak mati, dan beberapa warga mendadak jatuh sakit parah. Arga tahu, itu adalah ujian berikutnya. Bayangan hitam itu bukan hanya hantu biasa, tetapi entitas yang cerdas, yang bisa merasakan ketakutan dan keraguan. Di malam yang gelap, Arga berdiri di tengah lapangan desa. Cahaya bulan menyoroti wajahnya yang lelah tapi tegas. Ia menutup mata, memusatkan energi indera keenamnya, dan merasakan bayangan yang mendekat. Kali ini, ia tidak lagi takut. Ia siap, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menahan, memahami, dan melindungi. Arwah yang sebelumnya mengujinya hadir kembali. Suaranya lembut, hampir berbisik, "Ingat, Arga. Kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menjaga. Kau sudah melangkah jauh, tapi perjalananmu masih panjang. Kau akan menghadapi lebih banyak godaan, lebih banyak bayangan, dan keputusanmu akan menentukan nasib banyak jiwa." Arga membuka mata.
Malam itu, di bawah sinar rembulan dan kabut yang tebal, ia merasakan sesuatu yang baru, bukan hanya ketakutan atau godaan, tetapi keberanian. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Kisaka sebagai pembimbing, desa yang harus ia lindungi, dan hatinya sendiri sebagai penuntun jalan. Malam itu menjadi titik balik. Arga mulai menyadari bahwa menjadi pewaris getah ireng bukan sekadar menerima kekuatan. Itu adalah ujian moral, ujian kesabaran, dan ujian keberanian. Setiap langkahnya ke depan akan menentukan apakah ia menjadi pelindung atau menjadi korban dari warisan leluhurnya sendiri. Dan dalam keheningan malam, Arga berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menghadapi semuanya, dan aku akan menjaga cahaya di dalam diriku, meski bayangan terus mengintai. Puncak kegelapan, keputusan pewaris getah ireng. Malam itu terasa berbeda dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, mengguncang daun-daun pohon randu di tepi desa. Kabut tebal menutupi bumi, membuat cahaya bulan nyaris tak menembus. Arga berdiri di lapangan desa, tubuhnya tegap meski napasnya berat. Malam ini adalah ujian terakhir. Ia bisa merasakannya. Sejak beberapa minggu terakhir, bayangan hitam muncul lebih sering dan lebih agresif. Mereka bukan lagi sosok samar, tetapi entitas besar dengan mata merah menyala, menyerupai sosok leluhur yang dulu melakukan perjanjian darah dengan penjaga getah ireng. Arga merasakan energi mereka menekan, mencoba menembus pikirannya, membisikkan janji kekuatan dan godaan gelap. Serahkan dirimu, Arga, kau bisa menguasai segalanya, lepaskan kami. Namun Arga kini berbeda. Latihan bersama Kisaka, pengalaman di pemakaman, dan ujian moral dari arwah-arwah sebelumnya membuatnya lebih kuat. Ia menarik napas dalam, memusatkan energi indera keenamnya, dan menatap bayangan utama yang perlahan muncul di depan lapangan desa. Bayangan itu menyerupai kakek buyutnya, Ki Wirajaya, tapi wujudnya hitam pekat, dengan aura kegelapan yang menyesakkan. Suara beratnya bergema di udara malam. Anak muda, kau adalah pewaris. Mengapa kau menolak kami? Lepaskan dirimu, dan miliki kekuatan sejati. Arga menahan gemetar, menutup mata sejenak, lalu berkata tegas. Aku tidak ingin menjadi alat kegelapan. Aku bukan pewaris kutukan, aku pewaris hati, keberanian, dan tanggung jawab. Aku memilih melindungi, bukan menghancurkan. Bayangan itu tertawa bergema, menimbulkan guncangan yang membuat tanah bergetar. Banyak bayangan kecil muncul, merayap ke desa, mencoba menyerang warga. Arga menatap sekeliling, menahan panik. Ia tahu, jika ia kalah dalam kendali batin, semua orang akan menjadi korban. Dengan konsentrasi penuh, Arga mengangkat tangan, memusatkan energi dari jantungnya, dan membayangkan cahaya putih membungkus seluruh desa. Energi itu menyebar, menahan bayangan yang menyerang. Beberapa makhluk terhenti, gemetar, lalu menghilang. Bayangan utama Ki Wirajaya maju lebih dekat, matanya merah menyala, mencoba menyeret Arga ke dalam kegelapan. Arga merasakan hawa panas dan dingin bercampur di seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak mundur. Ia memusatkan semua energi indera keenamnya, mengingat setiap latihan, setiap nasihat Kisaka, setiap pengalaman menghadapi bayangan. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Arga menyalurkan energi itu ke dalam bentuk pelindung, bukan serangan. Bayangan itu menjerit, energi hitamnya bergetar hebat. Kau pikir bisa menolak kami? Desis suara bayangan, tetapi Arga tetap fokus. Seiring beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, bayangan itu perlahan mulai menghilang. Cahaya putih dari Arga semakin terang, menembus kabut tebal malam itu. Akhirnya, bayangan utama terurai menjadi ribuan titik cahaya yang melayang ke udara, dan suasana desa kembali tenang. Arga jatuh berlutut, tubuhnya lelah, napasnya terengah, tapi hatinya lega. Ia telah menghadapi kegelapan terbesar dalam hidupnya, menolak godaan kekuatan tanpa moral,
dan tetap menjaga dirinya serta desa. Kisaka muncul dari balik kabut, wajahnya serius tapi bangga. Kau berhasil, Arga. Kau bukan sekadar pewaris darah. Kau adalah pewaris pilihan, keberanian, dan pengendalian diri. Getah ireng tidak lagi menguasaimu. Kau yang mengendalikannya. Arga menunduk, air mata membasahi wajahnya. Ia merasakan beban yang selama ini menghantuinya perlahan terangkat. Darah leluhur yang dulu menjadi kutukan kini telah berubah menjadi kekuatan yang dapat ia gunakan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Kisaka melanjutkan, tanggung jawabmu belum selesai. Masih banyak roh yang tersesat, bayangan yang haus akan kekuatan. Tapi kau telah membuktikan satu hal. Kekuatan sejati bukan tentang menguasai, tetapi tentang memilih dengan hati. Kau memiliki kendali, dan kau dapat menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Arga mengangguk. Malam itu, di bawah sinar rembulan dan kabut yang mulai menipis, ia menyadari satu hal penting. Pewaris getah ireng tidak harus menjadi korban kutukan. Ia bisa menjadi pelindung, penyeimbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Keesokan harinya, desa perlahan kembali normal. Warga yang sebelumnya curiga kini melihat Arga dengan rasa hormat dan kagum, meski masih ada yang takut. Arga tidak peduli. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi malam itu ia telah membuktikan kepada diri sendiri dan bayangan leluhur bahwa pilihan hati dan keberanian dapat mengalahkan godaan kegelapan. Dalam hatinya, Arga berbisik, "Aku adalah pewaris, tapi aku memilih cahaya. Aku akan melindungi mereka, dan aku tidak akan menyerah selamanya." Malam itu menjadi penanda akhir dari ujian panjangnya. Getah ireng tetap hidup dalam garis keturunan, tapi kini ia bukan kutukan, melainkan alat yang bisa digunakan untuk menjaga, bukan menghancurkan. Arga tersenyum tipis, menatap rembulan di atas desa, dan merasakan kedamaian pertama dalam hidupnya sejak kutukan leluhur menghantuinya. Dan meski bayangan hitam kadang muncul dalam mimpi, Arga tahu satu hal. Selama ia memilih hati, keberanian, dan moral, ia tidak akan pernah sendirian.